ketika kita menyaksikan Partai Nasdem mengundang, sudah saatnya wes wayahe melu politik, wes wayahe ojo ngadohi politik, wes wayahe terlibat langsung. Kalau orang Jawa bilang begitu, wes wayahe. Kalau 3 periode nggak pernah puas Pak. Setelah itu berapa? 4 periode. Setelah itu dibuka kerannya. Setelah itu ujung-ujungnya apa? Seumur hidup. Dengan alasan kita kan masih hebat, masih kuat, masih diperlukan. Nah kalau seperti itu Pak, rasa-rasanya darah teringat air matanya para reformis, para pejuang-pejuang reformasi itu seperti tidak ada harganya. Karena kita kembali kepada masa-masa kelam sebelum terjadinya reformasi. Dan ini akan menjadi presiden buruk di dunia internasional. Saat ini kita justru harus menjadi contoh. Kalau enggak nanti ini akan terjadi berulang-ulang, semudah itu kekuasaan mengubah jalannya sejarah. Bukannya kita takut berkompetisi, enggak. Itu kan kompetisi juga. Tapi ya jangan gitu-gitu banget lah. Kalau ingin berkuasa ya maksud saya harus ingat sejarah. Jakarta ya, saya ke Jakarta kalau nggak ada Pak Anies. Pak, Iya. Sedangkan saya Tejo, Saya tugas saya selesai. jangan tinggalkan dulu. Aku berpanjang, aku lapor sama Presiden Jokowi. Nggak boleh, habis masa jabatannya. Jangan ya, sayang ya, pimpinan bagus ya. Terima kasih. Ya, Terima kasih. Bapak juga sehat terus ya. Baik ya. makasih ya Pak Anies. Menang 2 kali di pemilihan presiden, Pak Presiden bilang setelah ini giliran Pak Prabowo. Enak banget ya main giliran-giliran. Giliran rakyat yang bisa menentukan calon presiden bangsa ini tanpa ditentukan. Kapan kira-kira? Udah mah kasus polarisasi yang dihasilkan dari Pilpres 2019 lalu yang sampai saat ini masih membumi dan menjamur di kalangan masyarakat, ditinggalkan begitu saja, tidak diperbaiki. Sekarang udah sibuk nanti giliran siapa, sekarang giliran siapa. Sementara rakyat lagi dan lagi ya udah cuma dijadiin supporter, cuma dijadiin freelancer di hari pemilihannya saja, yang dimana calonnya sudah ditentukan dan dimana kita nggak tahu proses penentuannya seperti apa. Ingat ya, yang lihat video ini harus belajar dari masa lalu. Yang kita dulu 2019 gontok-gontokan sama teman sendiri, berdebat sama keluarga sendiri, saling gak sapa sama pasangan sendiri, bermusuh-musuhan sama tetangga sendiri hanya karena perbedaan 01 atau 02. Sekarang jangan terulang lagi. Kenapa? Karena setelah Pilpres mereka melupakan kita semua. Udah, polarisasi aja dilupakan. Mereka fokus sama bagi-bagi kue, bagi-bagi jabatan, dan menentukan yang nanti akan menjadi presiden selanjutnya itu siapa, nanti jatah presiden itu siapa. Jadi ingat, nanti Pilpres selanjutnya jangan mau terbujuk rayuan romantisme buta dari para politisi. Entah itu yang ini si paling nasionalis, yang ini si paling visinya bagus, ternyata persoalan sesederhana polarisasi di kalangan masyarakat yang diakibatkan karena kita mendukung mereka aja gak mereka selesaikan, gak mereka tuntaskan, gak mereka rapihkan kembali bangsa Indonesia ini. Mulai sekarang jadi masyarakat jangan polos-polos banget. Sekalinya dikasih bahasa yang bagus, sekalinya dikasih orasi yang bagus, langsung iya ya saya harus milih ini. Jangan lagi. Belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya. Karena setelahnya kita ditinggalkan, kita harus hidup sendiri, kita harus melihat kebijakan mereka yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Jadi mulai dari sekarang jadilah masyarakat yang realistis, apalagi ini menyangkut bangsa Indonesia yang besar ini, apalagi ini menyangkut maju atau mundurnya bangsa Indonesia ini. Jadi menurut teman-teman, siapa kira-kira calon presiden yang bagus di 2024? Jawabannya yang ditentukan oleh masyarakat, bukan ditentukan oleh elit politik. Thank you. Kenapa saya yakin menang? Suasana kebatinan masyarakat Jawa Barat dengan suasana kebatinan Partai Nasdem dan sosok Pak Anies menyatukan dua suasana kebatinan.
yang kita hormati, yang kita banggakan, Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Haji Surya Paloh. Yang saya hormati Majelis Tinggi Partai, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar, DPW dan DPD, Nasdem se-Indonesia yang mengikuti secara virtual, Bapak Menteri Kominfo, Bapak Menteri Pertanian, yang saya hormati fraksi Nasdem, DPR RI, DPRD, Provinsi, dan Kabupaten Kota se-Indonesia, dan seluruh hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala siang hari ini bisa bersama-sama hadir memperingati 11 tahun perjalanan Partai Nasdem. Bagi saya, izinkan saya menyampaikan rasa syukur yang berlipat karena hari ini saya hadir di dalam peringatan, di dalam syukuran, bukan hanya sekedar sebagai sahabat, bukan sekedar sebagai yang ikut di dalam diskusi 12 tahun yang lalu ketika menyusun manifesto restorasi Indonesia. Tapi hari ini saya merasa mendapat kehormatan bisa hadir sebagai calon presiden dari Partai Nasional. Saya bersyukur karena Bapak Ketua Umum Bang Surya Paloh memilih untuk menempuh jalan yang tidak biasa. Kalau lewat sebuah perjalanan, ada jalan yang datar, ada jalan yang menurun, dan ada jalan yang mendaki. Mau perjalanan yang nyaman dan enak, pilih jalan yang datar dan menurun. Tapi jalan itu tidak akan pernah mengantarkan kepada puncak manapun. Tapi kalau kita memilih jalan yang mendaki, walaupun suasana gelap, bagi semua yang pernah melakukan pendakian gunung di malam hari, pada saat mendaki jalannya naik, kita belum tentu tahu ujungnya di mana, tapi kita tahu bahwa hanya jalan mendaki yang mengantarkan ke puncak-puncak baru. Hanya jalan mendaki. Karena saya memilih untuk mengambil jalan mendaki, dan kita bersama-sama. Saya mendapatkan kehormatan untuk bisa berjalan bersama dalam perjalanan mendaki yang mungkin terjal, yang mungkin belum ada peta rutenya. Tapi perjalanan ini adalah perjalanan yang akan dicatat oleh sejarah Republik Indonesia. 11 tahun perjalanan Nasdem, usia termuda di antara partai-partai lain. Tapi kita menyaksikan usia termuda dengan begitu banyak lompatan-lompatan langkah. Dan itu artinya hari ini kita berkumpul sama-sama untuk menengok ke depan bahwa kita sedang membawa misi. Kita bukan membawa target. Kalau target itu diraih dan kalau target itu tercapai, maka pekerjaan selesai. Tapi kalau misi itu diemban, misi itu dipanggul, misi itu untuk dilaksanakan. Perjalanan kita adalah perjalanan membawa misi, bukan sekedar meraih target-target. Karena itulah mengapa ini disebut sebagai rumah bagi pergerakan. Karena gagasan dibawa dari awal, mengembalikan Indonesia pada gagasan awal pendirian Republik ini, itulah disebut dengan restorasi Indonesia. Saya merasa sangat bersyukur dengan rendah hati dan menyatakan siap waktu itu, dan alhamdulillah sejauh ini perjalanan kita adalah perjalanan yang nampak kita menyaksikan puncak-puncak baru yang insya Allah tercapai. Memang tantangan tidak kecil, tapi saya sering sampaikan ke diri saya sendiri dan juga pada yang lain. Keramaian di sosial media
akan selalu ada. Kita tidak terlalu khawatir dengan apa yang ditulis di sosial media hari ini. Kita lebih memikirkan apa yang ditulis sejarawan di masa yang akan datang. Mereka akan menulis semua peristiwa-peristiwa ini dengan informasi lintas waktu dan lengkap, bukan sekedar cuplikan-cuplikan peristiwa untuk membentuk sebuah frame-frame tertentu. Dan inilah perjalanan yang dilalui oleh Nasdem. 11 tahun usia yang secara hitungan terasa singkat, tapi kita memang menengoknya ke depan. Saya merasa bersyukur menjadi bagian dari perjalanan ini. Insya Allah misi yang kita emban akan kita bisa bawa dengan ringan. Insya Allah mimpi yang kita bawa ini akan membawa Indonesia lebih baik, Indonesia yang berkeadilan sosial untuk semuanya. Dirgahayu Partai Nasdem, selamat kepada Partai Nasdem, selamat kepada semua yang bekerja di partai ini, baik yang nampak di depan panggung maupun mereka yang tidak pernah nampak di depan panggung-panggung ini. Mereka yang bekerja dengan luar biasa di berbagai tempat, semoga keberhasilan dan juga kemudahan dan Tuhan Maha Kuasa selalu mengiringi perjalanan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.